Dia salah Irawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam. Ternyata semangatnya makin naik. Nah mungkin karena yang digunakan oleh mereka adalah para komisaris BUMN. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PTPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris dan napi. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Denny JA. Berapa gaji mereka? Itu kalau kasih tantum, itu anak-anak perusahaan emas. Kalian paham betul. Pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, tantiannya besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan. Ya. Jadi, saya datang ke sini karena saya ingin hadir kepada perjuangan teman-teman untuk mematikan dan menguburkan sumber persoalan bangsa selama ini, yaitu dinasti Solo. Karena dialah yang membuat persoalan bangsa semua ini pecah belah, dan kita dipecah belah dengan uang negara yang dipakai membayar, menghajar seluruh yang dia tidak sukai dari badan usaha milik negara yang dibayar miliaran rupiah uang rakyat. Jadi, nah, Allah sedang membuka pintu. Saya mengikuti semua kasus tentang Tom Lembong, betapa Jokowi sangat berpengaruh, dan kemarin langsung setelah Prabowo menunjukkan sinyal, hei Solo, pengaruhmu sudah mau saya amputasi. Ya. Nah, diamputasilah. Pertama, abolisi. Saya nggak mau bahas amnesti karena saya nggak paham. Ya. Bukan kasusnya, jadi saya nggak perlu. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah pengakuan pemerintah, penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu sinyal kepada Solo, hei yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Oke? Nah, keluar sinyal kedua kemarin yang mencabut semua tantim, insentif dan pemberian bonus dan lain kepada komisaris BUMN. Dan keluarlah, itu tangan Allah, keluar Denny JA ngamuk-ngamuk. Maka kubalas ngamuknya dia. Ngamuknya dia terbuka semua bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara, menghajar rakyat semua. Saya sebutkanlah, Grace Natali, komisaris main ID, holding tambang, kira-kira mungkin 2 miliar sebulan dapat dengan tantim yang baik. Oke? Ntar Bu, biarin Bu, ya, bisa nggak Ibu, biar nggak tercampur. Grace Natali, Samara, supaya publik paham, Samara komisaris PTPN, oke? Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Mungkin juga ada tantimnya 1 miliar dengan gajinya 1 miliar sebulan. Jadi, nah, terus ada gitaris Garing, Garing ya. Ya.
giring menjadi komisaris JMF, anak perusahaan Garuda. Yang untung di Garuda hanya JMF. Jadi mereka tuh memilih anak-anak perusahaan yang besar, yang tersembunyi, yang dapat penghasilan besar. Siapa yang gitaris lagi? Eko, Yopi. Nah, saya nggak hafal saya. Komisaris pupuk, apa urusannya gitar sama pupuk? Nah, jadi betapa rusaknya negeri ini oleh Joko Widodo, dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah bangsa. Jadi saya minta seluruh rakyat Indonesia apabila melihat wajah-wajah mereka, tanya mereka, uangmu halal nggak untuk menghancurkan bangsa? Ya. Dan saya yakin di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi mari kita menandai mereka selama 10 tahun. Masih ingat dulu Kartika Jumadi? Ya, Jasmet? Dia kan komisaris juga. Jadi betul-betul dirusak semua ini. Dan saya pikir ini tidak lepas dari tanggung jawab Erick Thohir juga. Dan saya berterima kasih kepada Prabowo mengambil sikap mencabut itu semua. Tapi bapak-bapak dan ibu jangan nggak usah dicabut, tuh masih besar sekali gajinya. Gaji kira-kira Denny Jiala. Saya yakin gaji di PHI itu mungkin dengan lain-lain 150 sampai 200 juta sebulan. Yang dicabut kan hanya yang tantiemnya. Nah, kok masih ngamuk-ngamuk? Sementara teman-teman semua berjuang di sini mengeluarkan dompetnya dan dituduh pula ada orang besar di baliknya. Jadi yang ada orang besar di baliknya adalah teman-teman bapak berdebat di TV. Itulah orang besar baliknya, namanya Joko Widodo, yang menempatkan mereka menjadi komisaris dan minimal komite audit di BUMN untuk memecah belah bangsa. Dibolak-balik, dialah orang besar. Di baliknya ini semua kerusakan bangsa ini dengan menggunakan uang negara untuk menggaji mereka, memaki-maki semua orang. Yang saya selalu katakan mereka, saya berikan gelar mereka juru maki. Bukan, ya, memaki-maki orang. Suka memaki-maki orang digaji negara. Cobalah ikuti apa kata-kata penghinaan Raja Juli, siapa Raja Juli, Menteri Kehutanan terhadap Prabowo? Apa kata-kata penghinaan siapa kepala kantor komunikasi Presiden kepada Prabowo? Apa piagam diberikan Samara kepada Prabowo? Apa? Grace Natali? Tapi orang seperti ini kok digaji miliaran. Terus orang-orang yang berjuang seperti ini dianggap musuh. Saya pikir Presiden Prabowo mudah-mudahan melanjutkan jalan yang benar dengan dua tanda, yaitu memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan mencabut kenikmatan berlebih pada komisaris BUMN. Dan saya berharap dilanjutkan dengan pemecatan mereka di BUMN. Pemecatan mereka di BUMN